wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Ramadan dari kelas 11 TKJC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Yang pertama ada sejarah Radio Over Internet Protocol atau ROIP. ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project atau IRLP. Teknologi ini diyakinkan menciptakan kemudahan, sifat ekonomis, dan dapat diandalkan membantu para radio amatir seluruh dunia. Selanjutnya ada jenis-jenis protokol pendukung ROIP. Yang pertama ada base station. Stasiun pangkalan adalah menurut regulasi Radio International Telecommunication Union, stasiun darat dalam layanan bergerak darat. Istilah ini digunakan dalam konteks telepon seluler, jaringan komputer nirkabel, dan komunikasi nirkabel lainnya dalam survei darat. Selanjutnya ada IP gateway. Default atau Internet Gateway adalah alamat IP yang digunakan untuk mengakses internet dan biasanya akan otomatis diberikan oleh server atau melalui DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol dari modem. Selanjutnya ada repeater. Repeater merupakan salah satu alat yang berguna pada jaringan komputer. Jika dikaji secara bahasa teknis, maka pengertian repeater adalah alat yang berguna untuk menggunakan signal. Selanjutnya ada software untuk membangun server radio online. Yang pertama ada Icecast. Icecast adalah proyek media streaming yang dirilis sebagai perangkat lunak gratis yang dikelola oleh Yayasan xhip.org. Ini juga menunjuk secara khusus ke program server yang merupakan bagian dari proyek. Selanjutnya ada Shoutcast. Shoutcast DNAS adalah cross-platform perangkat lunak bermilik untuk media streaming melalui internet. Perangkat lunak yang dikembangkan oleh Nullsoft yang tersedia secara gratis. Selanjutnya ada Darwin Streaming Server. Darwin Streaming Server atau DSS adalah streaming server open source yang dirilis Apple yang mendukung delivery konten melalui streaming konten media seperti MP4 ataupun 3GP. Selanjutnya ada perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer. Pertama berbasis kabel atau wireline. Yang pertama kabel tembaga. Kabel tembaga adalah kabel yang terdapat tembaga di dalamnya sebagai konduktor dan telah digunakan dalam kabel listrik sejak penemuan elektromagnet dan telegraf pada tahun 1820-an. Penemuan telepon pada tahun 1876 juga ikut menciptakan permintaan lebih lanjut untuk menjadikan kawat tembaga sebagai konduktor listrik. Selanjutnya ada fiber optik. Serat optik adalah saluran transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Selanjutnya ada hybrid. Hybrid fiber koaksial atau HFC adalah teknologi jaringan telekomunikasi broadband yang menggabungkan kabel koaksial dan kabel serat optik. Selanjutnya ada nirkabel atau wireless. Base Transceiver Station. Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Selanjutnya ada Base Station Controller. Base Station Controller atau BSC adalah perangkat yang mengkontrol kerja BTS yang secara hierarki berada di bawahnya. BSC mengatur semua fungsi hubungan radio dari jaringan GSM. Selanjutnya ada Mobile Switching Center. Mobile Switching Center atau MSC adalah merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM. Bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan. Yang terakhir ada Short Message Service Center. Pusat layanan pesan singkat adalah elemen jaringan dalam jaringan telepon seluler. Tujuannya adalah untuk menyimpan, meneruskan, mengonversi, dan mengirim pesan layanan dengan singkat. Sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.